Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Elia Khalidazia dan kali ini saya akan membahas tentang sistem koordinat. Sistem koordinat atau koordinat kartesius adalah dua sumbu yang saling tegak lurus antara satu dengan yang lain. Kedua sumbu terletak dalam satu bidang. Sumbu horizontal atau mendatar disebut dengan sumbu X dan sumbu vertikal atau tegak disebut dengan sumbu Y. Titik potong pada sumbu X dan Y disebut dengan titik asal. Titik ini disebut titik nol. Pada sumbu X dan Y terletak titik yang berjarak sama. Pada sumbu X, dari titik 0 ke kanan merupakan bilangan positif, sedangkan titik 0 ke kiri merupakan bilangan negatif. Pada sumbu Y, dari titik 0 ke atas merupakan bilangan positif, dan dari titik 0 ke bawah merupakan bilangan negatif. Untuk koordinat X disebut dengan absis, dan koordinat Y disebut dengan ordinat. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, yaitu koordinat X positif dan koordinat Y positif. Kuadran 2, koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Lalu kuadran 3, koordinat X negatif dan koordinat Y negatif. Lalu kuadran 4, yaitu koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Contohnya adalah sebagai berikut. Terdapat kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Lalu terdapat titik P dan Q. Titik Q berada pada kuadran 1, yaitu pada X positif dan Y positif. Titik Q berada pada koordinat X yaitu 2 dan koordinat Y yaitu 3. Jadi, koordinat titik Q yaitu berada pada 2,3. Lalu titik P berada pada kuadran 2 yaitu terletak pada X negatif dan Y positif. Jadi titik P berada pada koordinat X yaitu min negatif 2 dan Y yaitu 1. Jadi koordinat P berada pada negatif 2,1. Kemudian kita akan menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik-titik pada bidang koordinat kartesius atau untuk selanjutnya disebut dengan bidang koordinat memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar berikut. Terdapat posisi titik koordinat A, B, C, D, E, F, G, dan H. Jadi kita akan mencari posisi titik koordinat A, B, C, D, E, F, G, dan H. Jadi posisi titik koordinat A, B, C, D, E, F, G, dan H adalah, yaitu yang pertama titik A, berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. Nah, jadi dia terdapat 6 satuan dari sumbu X. Kita hitung jumlah kotaknya ada berapa ya, untuk mempermudah. Jadi dia terletak pada 6 satuan dan 2 satuan dari sumbu Y. Begitu juga seterusnya untuk titik B, yaitu berjarak 5 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Lalu diteruskan dengan titik C, D, E, F, G, dan H, yaitu sebagai berikut. Kemudian kita akan menentukan posisi titik terhadap titik asal atau 0,0. Titik 0,0 berada pada perpotongan dari sumbu X dan Y. Bisa kita lihat yaitu pada titik A, dia berada pada koordinat 2 untuk X dari sumbu X yaitu 2 dan 6 pada sumbu Y. Jadi, koordinat dari titik A yaitu berada pada 2,6. Begitu juga seterusnya untuk titik B, karena dia jarak terhadap sumbu X yaitu 5 satuan dan jarak terhadap sumbu Y yaitu 5 satuan juga, jadi koordinat titiknya yaitu 5,5. Untuk C, dia berada pada koordinat min 4,3, D berada koordinat min 5,6, E berada koordinat dari min 3 dan min 3,3, dan F berada pada koordinat min 5,6, dan G berada pada koordinat 5,4, lalu H berada pada koordinat 3,6. Kemudian kita akan menentukan posisi titik terhadap titik tertentu, yaitu A, B.
Nah, mari kita lihat gambar berikut ini. Ada titik K, L, M, N, dan P. Cara untuk menentukan posisi titik, yaitu terhadap titik tertentu, yaitu kita harus membuat sumbu koordinat yang baru, yaitu sumbu X dan sumbu Y, di mana pusat koordinatnya merupakan titik acuan tersebut. Gunakan titik P, min 4, min 5 sebagai titik acuan dalam menentukan koordinat titik K, L, M, dan N. Dan buatlah sumbu X dan sumbu Y dengan titik P, min 4, min 5 sebagai titik 0, 0,0. Tentukan koordinat titik K, L, M, dan N dengan sumbu X dan sumbu Y yang baru seperti berikut ini. Nah, jadi titik P sebagai titik pusat yang baru, sebagai titik acuan. Lalu diperoleh koordinat titik-titik K, L, M, N terhadap titik P adalah koordinat titik K yaitu 6,9, koordinat titik L yaitu 10,6, koordinat titik M yaitu 9,1, koordinat titik N yaitu 1,12. Kemudian kita akan menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, bisa kita lihat, ini adalah posisi garis sejajar, yaitu pada L1, L2, L3, dan L4 dia sejajar dengan sumbu X. Kemudian ini adalah posisi tegak lurus. Pada garis M1, M2, M3, dan M4 dia tegak lurus dengan sumbu X. Jadi dia tegak lurus, jadi membentuk sudut 90 derajat. Lalu posisi garis berpotongan, bisa kita lihat garis N1 dan N2 berpotongan pada titik koordinat 2, Y dan 0X. Jadi dia bersilangan. Sekian materi kita hari ini, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.